Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu kita hari ini adalah Bupati MAPI Provinsi Papua Selatan, Bapak Michael Roni Gomar. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Oke Baik. Bapak. Sebelum memulai bincang-bincang, saya akan membacakan profil singkat Bapak Michael Roni. Bapak Michael Roni ini lahir di Serui 3 Mei 1981. Bapak Michael adalah lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada 2002. Nah, Bapak Michael Roni memulai karir di kantor Kecamatan Mimika Baru pada tahun yang sama, hingga kemudian menjabat sebagai Sekretaris Daerah Mimika pada 2021 ya Pak. Nah, pada tanggal 27 Mei 2022, Bapak Michael Roni dilantik sebagai penjabat Bupati MAPI oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Selama hampir Bapak penjabat Bupati MAPI, Bapak Michael Roni. Nah, Bapak, bagaimana Bapak melihat potensi Kabupaten MAPI saat ini, Pak? Ya, potensi Kabupaten MAPI selama kurang lebih 1 tahun menjabat sebagai penjabat Bupati Kabupaten MAPI, beberapa potensi yang sumber daya alam dan juga potensi-potensi lainnya yang saat ini kita sementara kembangkan, baik itu potensi perkebunan, lahan sawit, lahan sagu, kemudian padi, dan juga sektor perikanan. Tetapi yang menjadi kebanggaan kita karena pohon kayu gaharu dan juga karet yang melimpah, yang menjadi hasil perkebunan dari masyarakat yang selama ini bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan kebutuhan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten MAPI. Sehingga potensi ini yang kami berharap ke depan nanti bisa di-manage dengan baik, diorganisir dengan baik, dan bisa mendatangkan pendapatan asli daerah bagi pemerintah Kabupaten MAPI. Oke. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten MAPI untuk mendukung potensi tadi? Ada perkebunan, ada gaharu, ada perikanan, dan sebagainya. Ya, selain potensi sektor perkebunan, perikanan, kita juga memiliki potensi sumber daya aparatur dan juga potensi sumber daya fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga potensi inilah yang kita kembangkan dengan memberikan dukungan dalam bentuk program kegiatan kepada masyarakat. Nah, program kegiatan yang kita alokasikan dan kita rencanakan kepada masyarakat ini dalam rangka mendukung potensi-potensi yang bisa dikelola oleh masyarakat secara langsung. Oke, contohnya program apa itu Pak? Kalau di bidang perkebunan atau pertanian? Beberapa tahun belakangan ini kita sudah memulai dengan rumah pengolahan sagu untuk masyarakat bisa mengolah sagu, kemudian pengadaan peralatan untuk pengolahan sagu, alat-alat penyadapan karet, sehingga masyarakat tetapi juga diberikan pelatihan-pelatihan bimbingan teknis untuk mereka. Nah, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten MAPI dalam mendorong potensi tadi, Pak? Ya, kalau tantangan cukup banyak ya, tetapi bagaimana kita bisa mengubah tantangan ini menjadi peluang dan juga kesempatan kepada kita untuk bisa memanfaatkan tantangan yang ada. Salah satu tantangan terbesar kita dan juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah aksesibilitas, transportasi, infrastruktur, baik itu darat, laut, dan juga udara. Dengan terbatasnya akses transportasi dan juga infrastruktur, tentu potensi-potensi ini tidak bisa kita kembangkan dengan baik. Sehingga menurut hemat kami, prioritas pengembangan dan juga peningkatan pembangunan infrastruktur ini menjadi prioritas yang harus kita siapkan. Akses-akses dari ibu kota kabupaten ke distrik, dari distrik ke kampung, sehingga masyarakat dapat melewati transportasi dan juga mendapatkan fasilitas layanan transportasi dengan baik dan bisa mengembangkan usaha-usaha mereka. Produksi-produk, rumah-rumah produksi dan juga sentra-sentra ekonomi yang ada di distrik itu bisa berkembang dengan didukung dengan infrastruktur yang sangat baik, Saya pikir itu yang paling prioritas
dan juga menjadi tantangan, tetapi prioritas kami untuk bisa menyelesaikannya. Bapak bisa berikan gambaran seperti apa sih kondisi geografis di Kabupaten Mapi yang berhubungan dengan kendala transportasi tadi? Ya, Kabupaten Mapi merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Papua Selatan, yang mana Provinsi Papua Selatan sendiri sudah disahkan menjadi daerah otonomi baru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, dan kami bersyukur bahwa dengan kehadiran daerah otonomi baru, pemekaran Provinsi Papua Selatan, rentang kendali pelayanan pemerintahan kepada kabupaten-kabupaten, secara khusus Kabupaten Mapi, dengan sendirinya ke depan pasti akan terbuka. Mereka di Provinsi Papua Selatan, pemerintah provinsi sudah pasti akan memberikan kebijakan pembangunan dan anggaran untuk bagaimana membuka akses-akses dari kabupaten-kabupaten ini bisa terhubung, terkoneksi ke ibu kota provinsi di Merauke. Nah, sekarang tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apa nih yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mapi? Ya, sumber daya manusia erat kaitannya dengan pendidikan, sehingga pendidikan yang merupakan mandatori dari pemerintah pusat, yang mana juga telah ditetapkan untuk mengalokasikan anggaran baik dari DAU, dana otsus, yang harus dialokasikan untuk mendukung program pendidikan di pemerintah kabupaten kota. Secara khusus di Kabupaten Mapi sendiri, pendidikan kami memang diakui, kami mengakui bahwa memang masih sangat terbatas karena infrastruktur, akses pelayanan, mutu, dan aksesnya sangat terbatas, sehingga untuk beberapa tahun ini sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya, dan untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, akses layanan mutu ini yang kita akan prioritaskan untuk membuka akses, tetapi juga memberikan layanan dan sarana prasarana yang masih kurang kita perbaiki. Tetapi ketersediaan tenaga guru juga sangat mempengaruhi, sehingga beberapa program-program prioritas yang kita laksanakan tahun ini, antara lain dengan memberikan pendampingan kepada siswa-siswi untuk mengikuti pembelajaran metode gasing, kemudian ya salah satu program untuk numerasi, kemudian selain itu bantuan pendidikan kepada mahasiswa-mahasiswi Mapi yang sudah kuliah di dalam Papua, dalam wilayah Papua maupun di luar Papua. Kerjasama pendidikan dengan beberapa universitas, kemudian beasiswa pendidikan juga kepada mahasiswa berprestasi, dan kita juga tahun ini merencanakan untuk mengirim kurang lebih 7 orang anak-anak Mapi yang akan berkuliah di luar negeri, yaitu di New Zealand. Melalui dana otsus, dan semuanya bersumber dari dana otsus. Sehingga dana otsus ini benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat kita. Menurut Bapak, dana otsus itu pemanfaatannya seperti apa kalau di Kabupaten ini? Dana otsus sendiri pemanfaatannya sudah ada mandatorinya untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana dari dana otsus ini dibagi menjadi 3, yaitu dana otsus 1%, 1,25%, dan dana tambahan infrastruktur, yang khusus memang untuk pembangunan infrastruktur. Manfaatan dana otsus sendiri bagi kami sampai saat ini sangat baik dan sangat luar biasa, memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten kota, secara khusus Kabupaten Mapi, untuk bisa lebih inovatif, kreatif dalam merencanakan program kegiatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tepat sasaran untuk masyarakat asli Papua, secara khusus masyarakat asli Mapi. Nah, itu ya, baik itu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi melalui dana otsus. Salah satu contoh tadi yang untuk pendidikan, kita memberikan bantuan pendidikan beasiswa baik di dalam dan luar negeri. Dari sektor kesehatan, kita menjalin kerjasama dengan kurang lebih 4 rumah sakit, sehingga masyarakat yang sakit di Kabupaten Mapi ketika tidak bisa terlayani mendapatkan rujukan ke luar daerah. Itu dari dana otsus. Jadi rumah sakit rujukan di Merauke, rumah sakit rujukan di Jayapura, rumah sakit rujukan di Makassar, dan rumah sakit rujukan di Solo. Masyarakat bisa mendapatkan layanan rujukan.
Nah, kemudian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat sendiri, kita juga dari Dana Otsus mempersiapkan satu program, yaitu program tabungan UMKM yang diberikan kepada mama-mama Papua setiap bulan mendapatkan besaran kurang lebih 500.000. Dari tahun 2022 itu sebanyak 1.000 orang, tahun 2023 ini sebanyak 500 orang. Nah, kemudian dari infrastruktur cukup banyak beberapa jalan-jalan lingkungan, jalan-jalan kota yang kita benahi, kita bangun baru dan juga peningkatan jalan sehingga akses masyarakat ini yang sangat penting untuk bisa menghidupkan kembali kota kabupaten dan juga masyarakat tidak susah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mobilitas masyarakat harus didukung dengan akses yang memadai. Iya. Tadi Bapak menitik beratkan pada infrastruktur ya Pak, infrastruktur. Nah, Kabupaten Mapi ini kan sebagian besar wilayahnya adalah rawa. Rawa. Ya. Nah, bagaimana kemudian menempatkan prioritas infrastrukturnya yang mana ini Pak, yang kemudian mampu mengenjot pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mapi? Ya, infrastruktur rawa yang saat ini kita ada satu kendala, di mana di Kabupaten Mapi, di Sungai Weldeman, itu ada yang disebut tebu rawa. Tebu rawa ini adalah tumpukan rumput, tebu, semacam sejenis tebu yang cukup banyak, yang selama ini menghalangi akses transportasi sungai. Di tahun 2022 kemarin melalui APBD perubahan kita sudah coba untuk melakukan pembersihan kali, pembersihan sungai dan masih belum maksimal 100%. Tetapi di tahun 2023 ini kami akan melanjutkan untuk pembersihan tebu rawa sehingga akses masyarakat itu bisa lancar. Secara khusus juga untuk infrastruktur di jalan, jembatan, ini pun menjadi prioritas bagi kami karena di beberapa distrik, beberapa kampung, infrastruktur jalan dan jembatan, jalan Jeramba itu sangat rusak, yang menghubungkan dari kampung ke tempat sarana prasarana pendidikan, sehingga prioritas kami untuk infrastruktur jalan, sungai, dan jembatan di tahun 2023 ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Mudah-mudahan Pak. Ya. Nah, mengenai UMKM tadi Bapak sedikit menyinggung. Seperti apa sih UMKM yang khas dari Kabupaten Mapi? Ya, UMKM di Mapi yang kita lihat selama ini, yang saya lihat secara langsung bahwa mama-mama yang menjual pinang siri, menjual sayur, menjual sagu, itu cukup banyak dan tersebar tidak hanya di dalam pusat kabupaten saja, di kota, Kepi, tetapi di beberapa distrik lainnya juga ada. Oleh sebab itu kebijakan saya untuk memutuskan untuk memberikan dukungan tabungan UMKM kepada mereka di tahun 2022 maupun tahun 2023 ini merupakan akumulasi dari beberapa distrik-distrik. Jadi tidak hanya terpusat di kota, tetapi di beberapa distrik juga mama-mama yang punya usaha jual ikan, jual sayur mendapatkan tabungan UMKM juga. Walaupun mungkin saat ini masih banyak juga yang belum tercover, tetapi kurang lebih 500 orang mama-mama Papua yang punya usaha baik di ibu kota kabupaten maupun di distrik setiap bulan mendapatkan tabungan UMKM Rp500.000. Rp500.000 tiap bulan ini bisa diolah, diputar, diatur dengan baik sehingga bisa menjadi modal untuk mereka belanja lagi dan berusaha dan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oke, menarik sekali karena itu. Bukan hanya dari mama-mama Papua saja, tetapi di saudara-saudara kita yang pendatang juga, yang non OAP mendapatkan tabungan juga, tabungan UMKM. Besarannya Rp300.000 per bulan. Nah, itu dari sumber dana DAU yang kita siapkan. Menambah modal ya, Rp500.000 per bulan, mungkin ada pelatihan atau pembekalan khusus kepada mama-mama Papua khususnya yang mengelola UMKM. Ya, kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak-pihak swasta, kemudian dengan pihak bank, Bank BRI dan Bank Papua yang sementara ini berada di Kepi juga mendukung kita, pemerintah daerah secara berkolaborasi untuk
melakukan pelatihan-pelatihan kepada mama-mama Papua. Salah satunya juga untuk pelatihan tidak hanya sebagai penjual, tetapi yang mereka mama-mama yang punya keahlian dia untuk merajut noken, kemudian kerajinan tangan ya. Kerajinan tangan, itu mereka mendapatkan pelatihan. Dan hasil pelatihan atau hasil kerajinan itu dibeli oleh pemerintah daerah dan juga diambil oleh pihak bank. Sehingga tidak hanya bekerja saja tanpa hasil, tapi hasil dari pengolahan itu sudah jelas marketnya ya. Marketnya sudah ada. Itu tadi tentang UMKM. Kalau tentang potensi pariwisata apa Pak? Potensi pariwisata ya. Potensi pariwisata kita tahun lalu saya mencoba untuk membuat satu festival budaya, festival budaya Sejuta Rawa. Karena Kabupaten Mapi ini dikenal dengan semboyan Kota Sejuta Rawa, sehingga saya mengumpulkan stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan juga dengan pemerintah daerah, TNI Polri, kita merencanakan untuk membuat satu kegiatan Festival Budaya Sejuta Rawa. Kegiatannya kurang lebih 3 hari dan cukup memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat sendiri, tetapi juga memperkenalkan budaya Mapi yang selama ini banyak yang belum mengetahui, karena Kabupaten Mapi ini terdiri dari 6 suku. 6 suku besar, ada suku Yakai, Auyu, Wiagar, Korowai, Asmat, dan Tamario. Suku-suku inilah yang menjadi potensi budaya kita, yang mana di Festival Budaya Sejuta Rawa tahun lalu kita lakukan, kemudian tahun ini juga kita akan lakukan Festival Budaya Sejuta Rawa 2. Kapan Pak itu? Direncanakan bulan September. September. Nanti kemudian, aktivitasnya apa aja Pak di dalam festival itu? Ya, ada seni kreasi, seni budaya, kemudian berkolaborasi juga dengan paguyuban kerukunan. Jadi hasil-hasil kerajinan UMKM, kemudian cukup banyak yang kita tampilkan nanti pada saat Festival Budaya Sejuta Rawa 2. Pak, tadi kan ada 6 suku besar yang ada di Kabupaten Mapi. Bagaimana pemerintah kemudian menjaga kebersamaan itu terus berkelanjutan dengan suku-suku yang ada di sana? Ya, peranan mereka ini kan sangat penting. Artinya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari tokoh agama dan juga tokoh adat. 3 pilar ini menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga sampai dengan saat ini dukungan kepada tokoh agama, tokoh adat, dan kepala-kepala suku yang kami bangun, yang saya bangun dengan mereka ya komunikasi, kemudian koordinasi. Setiap 3 bulan sekali kita melakukan coffee morning, coffee morning untuk mendengar saran masukan ide dari para tokoh, kemudian program-program pemerintah yang nanti beberapa bulan ke depan, 3 bulan atau 4 bulan ke depan, atau yang akan dilaksanakan di tahun berjalan, itu saya sampaikan kepada mereka. Sehingga ada saran usul ide yang disampaikan itu menjadi catatan dan juga bisa dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Jadi kita tidak berjalan sendiri. Dukungan lainnya juga untuk tokoh agama. Tahun ini kami merencanakan untuk mengirimkan beberapa tokoh agama untuk wisata rohani, baik Muslim, Kristen, Katolik, Protestan. Kemudian untuk dukungan kepada lembaga adat, dari pemerintah daerah juga sudah menyalurkan dana hibah kepada lembaga adat untuk mendukung operasional mereka selama kurang lebih 1 tahun anggaran berjalan. Wah, bukan main ya. Bentuk solidaritas dan soliditas yang dibangun antara pemerintah, pemangku adat dan tokoh agama. Pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Silakan Bapak Michael Roni menyampaikan closing statement. Ya, saya berterima kasih atas kepercayaan dan juga apresiasi dari Tempo yang sudah mengundang saya untuk hadir, memberikan beberapa cerita tentang program kerja dan juga tantangan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sebagai penjabat Bupati Kabupaten Mapi. Saya berharap program ini tetap berjalan dengan baik dan
menjadi informasi kepada seluruh warga masyarakat, tidak hanya di Papua tetapi di seluruh Indonesia. Sehingga informasi-informasi pembangunan dan juga program kerja, inovasi-inovasi, kreativitas yang bisa dilakukan oleh para pejabat kepala daerah bisa menjadi informasi tambahan bagi kami yang sudah bekerja maupun yang belum melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kabupaten kota yang lebih maju. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Michael Roni atas kedatangan dan informasinya tentang Kabupaten Mapi. Kita semua jadi lebih mengenal Kabupaten Mapi yang berada di selatan Papua ya Pak. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama penjabat Bupati Mapi, Bapak Michael Roni. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.